Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pimpinan Aisyah Cabang Penjeng, Ibu Kamila SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah sekecamatan Menjeng, secabang Menjeng beserta jajarannya. Dan yang saya sayangi semua ibu-ibu Aisyah beserta simpatisan secabang Menjeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini yaitu menghidupkan hati yang lalai dengan mentadaburi firman Allah surat Toha ayat 14. Ayat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam saat beliau berada di Bukit Tursina di lembah suci Tua sebagai tanda bahwa beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Innani anallahu. Wahai Musa, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa'budni, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Lidzikri, untuk mengingat aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun awalnya ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi makna dari ayat ini bersifat umum. Tidak hanya kepada Nabi Musa saja, tetapi juga pada hamba-hambanya yang lain. La ilaha illallah adalah ajaran tauhid yang diajarkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti dalam sabda Nabi, man kana fi kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan di akhir kalamnya menjelang dia dipanggil oleh Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dijamin matinya husnul khotimah dan insya Allah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut Said Allah dalam bukunya Al-Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi dasar utama bagi semua rukun Islam dan merupakan dasar dari seluruh totalitas Islam. Kalimat la adalah menafikan atau mengingkari bentuk ilah yang lain apapun itu.
dan mengakui Allah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dan ditaati. Jadi kewajiban kita adalah mengingkari atau menafikan ilah-ilah yang lain dan hanya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua makna dalam mengimani Allah. Yang kesatu yaitu Allah satu-satunya ilah yang wajib disembah atau diibadahi, seperti dalam ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu satu-satunya Allah, satu-satunya yang wajib ditaati dalam setiap urusan kehidupan kita, dimanapun kita berada, di lingkungan sosial kita, apapun bentuk profesi kita. Dalam kita bermuamalah, misal kita di pasar berjual beli, kita tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Misal dalam lembaga, kita tidak boleh korupsi dan lain-lain. Kita mengikuti aturan-aturan Allah, mentaati syariat Allah yang telah ditetapkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan, misal kalau satu-satunya yang ditaati Allah saja, terus untuk mentaati selain Allah boleh tidak? Seperti istri mentaati suami, murid mentaati gurunya, atau yang lainnya. Maka jawabannya adalah boleh, asal yang kita taati itu tidak mengajak untuk menentang Allah atau tidak menyelisihi Allah. La ta'ata li mahlubin fi maksiatin kholik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak manusia menuju kemaksiatan atau pembangkangan terhadap Sang Kholik yang Maha Pencipta. Ibu-ibu, ini semua adalah konsekuensi dari La ilaha illallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Kita diwajibkan memurnikan ibadah kita hanya semata kepada Allah, bukan kepada yang lain dan bukan karena yang lain. Selanjutnya wa aqimis sholat li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu bentuk ibadah atau sarana untuk mengingat Allah. Saat kita menunaikan sholat adalah zikir kepada Allah. Zikir, doa, membaca Quran, tasbih, tahmid, istighfar. Semua bentuk-bentuk ibadah tersebut terdapat dalam sholat. Ini juga artinya seseorang tidak dianggap telah menunaikan ibadah kepada Allah tanpa dia mendirikan sholat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan tentram hatinya lantaran ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tentram. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, zikir juga ciri-ciri orang yang berilmu dan berakal, seperti dalam surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring.
Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga tahun ini, dalam bulan Ramadan di tahun ini, benar-benar menjadi titik balik kehidupan kita. Dari hati yang lalai menjadi hati yang hidup, dari hati yang jauh menjadi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam ucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.